Menjelang datangnya hari kiamat, kondisi agama Islam akan terpecah belah menjadi banyak sekali golongan atau aliran. Di antara faktor utama munculnya firqah-firqah dalam Islam adalah, yaitu karena perbedaan politik, perbedaan pendapat, perbedaan mazhab, perbedaan akidah dan keyakinan. Fenomena menyedihkan inilah yang menjadi salah satu tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Tidak hanya itu saja, perpecahan agama juga akan terjadi pada agama Kristen dan Yahudi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, umat Nasrani terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, dan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis itu menjelaskan bahwa kondisi umat Yahudi di akhir zaman akan terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, umat Nasrani akan pecah menjadi 71 atau 72 golongan, sedangkan umat Islam akan terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Rasulullah juga menjelaskan bahwa golongan-golongan itu seluruhnya akan masuk neraka, seluruhnya akan menjadi penduduk neraka, seluruhnya tersesat kecuali hanya satu golongan yang akan selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah adalah golongan orang-orang yang senantiasa mengikuti dan mengamalkan ajaran yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyaknya fitnah di akhir zaman ini menjadikan umat Islam terpecah belah menjadi beberapa golongan. Perpecahan umat Islam sudah terjadi setelah wafatnya Rasulullah, di mana muncul perdebatan tentang siapakah yang akan memimpin umat Islam selanjutnya. Kemudian, kepemimpinan dilanjutkan oleh para sahabat Nabi dan menjadi khalifah Islam. Di masa terakhir Khalifah Utsman bin Affan, perdebatan dan perselisihan antar umat Islam banyak terjadi di mana-mana. Fitnah-fitnah mulai kencang bermunculan. Pemberontakan juga terjadi di mana-mana, banyak golongan yang tidak suka dengan kebijakan kepemimpinan para khalifah Islam. Hal ini lantas memicu konflik dan tragedi pemberontakan berdarah. Para sahabat Rasulullah yang kala itu tengah menjadi khalifah, akhirnya banyak yang menjadi korban pembunuhan. Di antara mereka adalah Khalifah Umar bin Khattab yang wafat setelah diterkam 3 tusukan oleh seorang budak yang bernama Abu Luluah. Kemudian, Khalifah Utsman bin Affan wafat setelah ditebas oleh para pemberontak yang sangat bengis dan hampir memenggal kepala Khalifah Utsman. Dan tragedi selanjutnya juga menimpa Khalifah terakhir, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib yang wafat setelah ditebas pedang beracun oleh seorang Khawarij yakni Abdurrahman bin Muljam. Tragedi ini sungguh menyedihkan. Pasalnya, berani-beraninya orang-orang biadab itu membunuh para sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Konflik di akhir kepemimpinan Khulafaur Rasyidin juga menjadikan umat Islam terpecah menjadi beberapa aliran atau golongan. Ini semua akibat dahsyatnya fitnah-fitnah akhir zaman yang sungguh mengerikan. Di antara aliran-aliran Islam yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad adalah aliran Khawarij. Aliran ini adalah golongan pembenci Khalifah Ali bin Abi Thalib serta pengikutnya dan menolak atas perdamaian tahkim. Faham yang diajarkan aliran Khawarij ini sungguh radikal. Pasalnya, siapapun yang setuju atas perdamaian pihak Ali dan Muawiyah, maka dia dicap sebagai kafir. Dan siapapun yang sudah dianggap kafir, maka boleh dibunuh dan halal darahnya. Adapun aliran yang kedua, yaitu aliran Syiah. Aliran ini berkebalikan dengan Khawarij. Aliran Syiah berada di pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib, mereka sangat menghormati dan menyanjung Ali bin Abi Thalib dan keluarganya secara berlebihan. Namun sayangnya, kaum Syiah sangat membenci, melaknat, serta mengkafirkan sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman karena dianggap telah merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Akidah Syiah sungguh menyimpang dari ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pasalnya, syahadat dan azan Syiah ada tambahan lafal Ali sebagai wali Allah. Dalam sholatnya, mereka juga menambahkan lafaz laknat kepada sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman. Aliran Islam ketiga yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad adalah Mu'tazilah. Para pengikut aliran ini lebih memilih menggunakan akal sehat dalam beragama. Akidah sesat yang diajarkan Mu'tazilah adalah, mereka menganggap bahwa apabila seseorang berbuat dosa besar, maka tidak dianggap kafir dan bukan mukmin, namun ada di tengah-tengahnya. Mu'tazilah juga tidak mengakui adanya Miraj Rasulullah ke atas langit karena peristiwa itu tidak logis. Mereka juga tidak percaya siksa kubur, tidak percaya adanya hisab dan syafaat Rasulullah di akhirat. Adapun aliran Islam yang keempat adalah Murji'ah. Akidah aliran ini diantaranya menganggap bahwa orang yang berdosa tidak kafir dan tidak lama di neraka. Aliran ini tentunya berseberangan dengan Khawarij. Adapun aliran yang kelima, yaitu aliran Qadariyah, aliran ini sungguh sedikit aneh. Pasalnya, para penganutnya tidak percaya akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah mereka menganggap bahwa manusia memiliki kuasa atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Mereka menganggap bahwa Allah bukanlah yang menentukan atau menciptakan perbuatan manusia. Mereka menolak bahwa nasib itu yang menentukan Allah. Adapun aliran Islam yang keenam, yaitu aliran Jabriyah. Aliran ini berkeyakinan bahwa setiap langkah perbuatan manusia merupakan sebuah takdir dari Allah sendiri.
Manusia hanyalah makhluk lemah yang tak berdaya. Paham aliran ini lebih cenderung kepada kepasrahan diri. Namun sayangnya, aliran ini justru menimbulkan kejahatan. Faham ini banyak dimanfaatkan para pejabat pemerintah untuk melakukan tindak kasus korupsi. Mereka meyakini bahwa ketika mereka korupsi itu semua bukan karena ulah mereka, tetapi karena sudah kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun aliran Islam yang ketujuh adalah Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saat ini, hampir 90% umat Islam di dunia beraliran Sunni termasuk umat Islam di Indonesia. Aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah aliran yang disabdakan Rasulullah sebagai aliran yang akan selamat di akhir zaman. Akidah Ahlus Sunnah sangat lurus dan selalu mengikuti ajaran yang telah diajarkan Rasulullah. Dasar agama yang dipakai dalam Ahlus Sunnah juga jelas, yaitu selalu berlandaskan Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Berbeda dengan aliran-aliran sesat lain yang berjalan tanpa berlandaskan pedoman yang jelas sesuai syariat. Selain di atas, sebenarnya masih banyak lagi aliran-aliran dalam Islam. Namun, perpecahan aliran tidak hanya dialami umat Islam saja, tetapi juga dialami oleh umat Nasrani dan Yahudi hingga saat ini. Inilah tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Begitu besarnya fitnah akhir zaman ini, sehingga banyak bermunculan aliran-aliran sesat yang menyimpang dan seluruh pengikutnya akan masuk neraka. Hanya ada satu golongan umat Islam saja yang akan selamat. Rasulullah pernah bersabda, orang-orang Yahudi bergolong-golong terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, orang Nasrani bergolong-golong menjadi 71 atau 72 golongan, dan umatku umat Islam akan bergolong-golong menjadi 73 golongan. Yang selamat daripadanya hanya satu golongan, dan yang lain celaka. Lalu ada yang bertanya, siapakah yang selamat itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian ditanyakan lagi, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Rasulullah menjawab, yaitu apa yang aku berada di atasnya hari ini dan beserta para sahabatku. Maksudnya yaitu, apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan diamalkan beserta para sahabat. Hadis riwayat At-Tabrani, wallahu a'lamu bishawab.